Kita lanjut sekarang untuk kajian Arba'in ya. Kemarin kita sudah sampai ya hadis ke-8, sekarang hadis yang ke-9 ya. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ya. Hadis ini bahkan dari sahabat yang mulia yakni Abu Hurairah. Qala ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Yaitu perkataan Rasulullah SAW sampai itu. Kemudian disebutkan bahwa hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dan juga Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Nah, kita lihat apa yang dikatakan Nabi SAW di sini. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, kata beliau SAW, apa yang aku larang dari kalian, apa yang aku larang untuk kalian, ya, yakni aku larang darinya. Apa yang kalian aku larang darinya, fajtanibuhu, maka tinggalkanlah. Ya, kata Nabi, apa yang dilarang oleh beliau hendaknya ditinggalkan. Wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan kalian dengannya, ya ini apa aja yang beliau perintahkan pada kita, fa'tu minhu, maka laksanakan, ya, kerjakanlah mastata'tum, semampu kalian. Ya. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, karena sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian itu adalah fa'tu min qablikum kasratu masailihim, banyaknya pertanyaan mereka, ya, banyaknya pertanyaan, waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan penyelisihan mereka terhadap para nabi mereka. Ya. Jadi hadis ini ya termasuk kaidah besar dalam Islam yang mana Rasulullah SAW meletakkan prinsip pokok. Ini penting, prinsip ini dalam masalah larangan dan perintah. Yakni bahwa dalam hal larangan, Nabi mengatakan, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang, tinggalkan. Tinggalkan secara total. Apa yang beliau larang, tinggalkan. Ya. Sementara apa yang diperintahkan, wa ma amartukum bihi, apa yang ya beliau perintahkan pada kita, fa'tu minhu, kerjakan. Nah, tapi ada tambahan apa? Mastata'tum, semampu kalian. Ya, dalam masalah larangan tidak ada kata-kata semampu kalian. Larangan ini harus tinggalkan secara total. Tapi dalam menjalankan perintah, lakukan semampu kita. Ya, ini sesuai dengan Allah berfirman di dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ya, bertakwalah semampu kalian. Karena Islam tidak membebankan pada kita di luar kesanggupan kita. Allah tidak membebankan pada kita di luar kesanggupan kita. Ya, jadi sekali lagi larangan Nabi SAW ya, ya nahyun atau larangan ini, ya hukum asalnya haram, ya. Apa yang dilarang oleh beliau hukum asalnya haram. Kecuali ada dalil lain yang menunjukkan makna selain itu, maka bisa jadi hukumnya jadi makruh ya. Tapi pada asalnya haram. Kalau nggak ada hal lain yang menunjukkan ya ketidakharamannya. Oleh karena itulah kewajiban kita adalah menjauhi Betul. Putus ya? Putus. Iya. ya. Putus Afan, Ustaz. Ustaz ini.
Ya, kita lanjut ya. Lebih putus. Jadi sekali lagi larangan itu hendaknya kita jauhi, ya. Ya, karena pada asalnya hukumnya haram, ya. Meskipun ternyata ada hal lain yang menjadikannya ya hukumnya jadi makruh, tetap aja harus kita jauhi. Apapun yang dilarang kita harus jauhi. Oleh Nabi SAW, ya larangan itu harus kita jauhi. Sedangkan perintah, ya perintah itu menunjukkan wajib asalnya, ya. Tapi kita berusaha untuk melakukannya dengan kemampuan kita, ya. Lakukan sebatas kemampuan kita. Ya, jadi ini kaidah ya. Nah, kalau larangan itu ya mudah, artinya tidak sulit untuk meninggalkannya. Ya, sebagaimana kata Imam Nawawi ya rahimahullah taala di dalam syarah terhadap kitab beliau ini, apabila Nabi melarang sesuatu, maka wajib tinggalkan secara mutlak. Tidak ada uzur, tidak ada alasan tidak mampu untuk meninggalkan larangan. Karena meninggalkan perbuatan itu adalah dalam jangkauan setiap orang. Setiap kita mampu untuk meninggalkan. Ya, ntar kita jawab aja. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi salatul qaim. Ya, jadi meninggalkan itu kan lebih mudah ya. Ya, tidak usah melakukan sesuatu, tinggalkan gitu aja kan. Ya. Tidak ada hal yang bisa ya apa namanya yang bisa menjadikan udzur atau alasan untuk tidak bisa meninggalkan sesuatu. Semua orang bisa untuk meninggalkan sesuatu sebetulnya. Tapi kalau perintah, perintah itu kan nggak semua orang mampu melakukannya. Makanya sesuai kemampuan. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali dengan kemampuannya. Ya, sehingga ada rukhsah dalam melakukan kewajiban itu kadang-kadang ada keringanan, ada rukhsah. Ya misalnya aja kita kalau sedang sakit boleh tidak puasa ya. Padahal puasa itu wajib di bulan Ramadan ya. Atau lagi safar pun boleh tidak puasa ya. Kalau kondisinya tidak mampu juga untuk sholat berdiri boleh duduk kan begitu. Nah ini mengerjakan kewajiban ada keringanan-keringanan ya. Kita lakukan apa yang kita mampu. Ya. Nah, tapi kalau meninggalkan larangan, ya nggak ada rukhsah, nggak ada apa namanya uzur, ya. Tinggalkan aja udah, nggak usah lakukan, ya kan gitu. Jadi kata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala bahwa syariat itu dibangun di atas dasar kemudahan dan kemampuan manusia. Ya, jadi barang siapa yang meninggalkan perintah karena lemah, karena tidak sanggup, ya tidak berdosa selama ia benar-benar tidak mampu. Itu kalau berkaitan dengan perintah, ya. Jadi ada hal-hal yang bisa meringankan perintah apapun ya dalam masalah ibadah. Tapi kalau itu kaitannya dengan larangan, ya, setiap orang mampu untuk meninggalkannya. Nah kemudian berikutnya dalam hadis tadi Nabi SAW mengatakan, ya setelah mastata'tum fa inna ma ahlakal ladina min qablikum katsratu masailihim. Maka binasanya orang-orang sebelum kalian adalah pertama katsratu masailihim, banyak bertanya. Ya, banyak bertanya. Yang kedua, waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Umat-umat dahulu binasa karena dua hal ini. Banyak bertanya, ya, kemudian menyelisihi nabi mereka, ya. Nah, ini larangan bertanya ini pertanyaan yang berlebihan, ya, yang kadang-kadang ya justru memberatkan diri sendiri, ya dengan pertanyaan itu, ya. Atau pertanyaan-pertanyaan dalam hal yang tidak perlu atau belum terjadi, ya. Pertanyaan yang berlebihan seperti misalnya orang-orang Yahudi ya ketika di surah Al-Baqarah ceritakan ya ketika disuruh untuk mencari seekor sapi ya mereka bertanya yang sapinya bagaimana warnanya apa akhirnya lebih lebih menjadikan sulit untuk mencari atau mendapatkannya ya sampai-sampai mereka hampir-hampir tidak mendapatkan ya sapi yang dimaksud ya atau pertanyaan-pertanyaan yang ya tidak perlu ya atau belum terjadi. Jadi bukan pertanyaan untuk hal-hal yang berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat ya. Kalau itu nggak masalah kita bertanya ya memang dibutuhkan untuk bertanya ya kalau masalah berkaitan dengan ilmu ya. Tapi pertanyaan-pertanyaannya nggak boleh ini yang justru bisa mencari-cari kesulitan yang menyebabkan sulit kita sendiri ya. Yang menyebabkan itu apa membebani kita sendiri dengan pertanyaan itu ya. Atau pertanyaan bisa menimbulkan ya keraguan-raguan, kebingungan
ya, atau justru malah penolakan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tadi contohnya seperti Bani Israel tadi, ya, di surah Al-Baqarah ayat 67 nggak salah ya, sampai 71, ya, ketika diperintahkan menyembelih sapi, mereka terus bertanya, ya, qalu ud'u lana rabbana yubayyin lana ma hiya, dan seterusnya tanya lagi. Ya, apa namanya, bagaimana sapinya, bagaimana warnanya dan seterusnya, sampai menyulitkan diri sendiri. Nah, jadi ini pertanyaan dilarang, ya, pertanyaan berlebihan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, binasanya orang dahulu adalah menyelisihi nabinya. Maka kita dilarang menyelisihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita diperintahkan untuk mentaati Rasulullah SAW karena itu adalah jalan keselamatan. Menyelisih beliau adalah sebab kebinasaan, ya. Nah, nah, jadi dengan demikian, ya, hadis ini, ya, adalah kalimat yang pendek, singkat tapi penuh dengan makna, atau disebut istilahnya dengan jawami'ul kalim, ya, ucapan singkat tapi penuh makna dan faidah, ya. Kemudian di sini juga menunjukkan kasih sayang Rasulullah SAW karena beliau ingin umatnya ini selamat dengan kemudahan syariat, tidak membebani, tidak memberatkan, ya, ya, termasuk bertanya yang berlebihan yang bisa memberatkan diri sendiri, ya, ya. Kemudian, ya, di sini juga kita bisa dapatkan beberapa poin yang, ya, penting juga, ya. Ya, kesimpulan dari hadis ini, ya, bahwa di sini ada kaidah pertama, fokus yang kita lihat, ya, dalam hal kaidah fikih tentang kewajiban meninggalkan larangan, ya, tanpa ada uzur, dan melaksanakan perintah itu sesuai kemampuan, ya. Jadi berbeda antara meninggalkan larangan dengan melaksanakan perintah. Yang kedua, ya, sesuai dengan ayat juga, ittaqullaha mastata'tum. Yang kedua, yang berkaitan dengan, ya, eh, apa tujuan dari Islam ini dengan kaidah tadi adalah untuk menunjukkan kemudahan, ya, kemudahan agama Islam ini, bahwa Islam tidak memberatkan pemeluknya, ya. Jadi sebetulnya kita sendiri kadang memberat-beratkan diri kita, ya, atau kita kadang justru meremehkan. Jadi tidak boleh ekstrim terlalu berlebihan, tidak boleh juga meremehkan sehingga bermalas-malasan, bermudah-mudahan di dalam menjalankan agama ini, ya. Jadi agama ini sebenarnya nggak sulit, yang penting ada usaha dan ada keikhlasan, ya, dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangannya. Dan yang kemudian jangan banyak bertanya dalam hal yang belum terjadi dan juga jangan membantah syariat yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau menyelisihi apa yang telah beliau sampaikan kepada kita, ya. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat hadis yang pendek ini, ya, ya, bisa menjadi pedoman kita di dalam, ya, menjalankan aktivitas kita sebagai kaum muslimin, ya. Baik, sampai sini dulu. Wallahu ta'ala wa alam, ya. Kita cukupkan dulu. Nanti kita ketemu lagi hari Jumat insyaallah. Ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.